Halo semuanya, jumpa lagi di Film Channel. Di video kali ini kegiatan saya di pagi hari ini ya, saya mau melakukan penanaman pada bayam teman-teman. Biasa udah panen tanam ya, panen tanam dan seterusnya ya teman-teman. Ini kali ini saya mau nanam bayam. Jadi bayamnya tuh biasa mau saya secara digaris. Nah ini lahannya udah saya siapkan teman-teman, dan ini sangat gembur banget. Ini adalah medianya itu dari tanah walet. Jadi tanah walet ini berasal dari rumput-rumput atau pohon-pohon besar yang sudah busuk, kemudian dia itu di pinggir jalan gitu teman-teman. Jadi walet itu sangat mengganggu banget, jalan lama-lama bisa itu ya becek, kemudian jalannya itu penuh dengan tanah. Nah itu malah sekalian dibersihkan gitu teman-teman, kita ngambil ya teman-teman. Nah diambilin, setelah itu tuh seperti ini tuh hasilnya. Nah ini tadi saya udah menggaris sedikit. Nah ini lahannya udah saya bikin itu teman. Ini dari tanah yang bercadas, kemudian saya keruk terus tanah yang tidak bagus di bawah, kemudian yang ini bagus, yang tanah waletnya saya taruh di atas ya. Nah seperti ini tadi saya udah garis. Nah seperti itu teman-teman, ini udah garis tapi belum digaris semua ya. Nah ini lahannya teman-teman, tuh lahannya udah saya bikin ya, nyampe ke sana tuh lahannya di situ kayak gitu. Nah ini lumayan panjang, dan ini nanti kalau panen mudah-mudahan berharap bisa subur dan banyak ya teman-teman dengan tanah walet ini. Jadi waletnya bukan walet yang tanahnya merah gitu, bukan. Jadi itu waletnya itu banyak apa itu tumbuh-tumbuhan kayak tanaman apa tuh yang tumbuhannya lembut gitu tuh, jadi bagus banget ya. Nah setelah itu nanti saya akan tutup pakai ini teman-teman, ini medianya pakai tutup pakai ini yang buat semaian ini biasa. Ini andalan kuberi ini ada yang harganya 129 ente, ini lain supermarket lainnya, dan ini saya beli 99 ente teman, tadi lebih murah. Jadi ini lumayan banyak ya, sudah saya pakai untuk berkali-kali tanam ya, untuk menutup kangkung gitu. Nah ini bijinya, ini saya nggak tahu ini karena di kantong ini bijinya itu yang bayam merah atau bayam hijau. Nanti kita tanam, kita lihat sama-sama ya teman-teman hasilnya. Menanam lagi kita mulai ya. Ini tadi garisnya saya baru berapa garis, ini belum tuh udah kelihatan teman garis-garisnya ya. Nah terus untuk jaraknya saya nggak bikin terlalu berdekatan dan nggak terlalu banyak ya teman-teman nyebarnya ya, supaya nanti bisa subur banget ya, bisa gede-gede. Nah ini pembuatan garisnya sudah kelar ya teman-teman, tuh nyampe ke sana. Nah ini diselangi jalan seperti ini. Nah kesini lagi tuh, wah lihat tuh nyampe ke sana ya. Nah lalu kita tanam. Jadi jaraknya itu cuma 1 jari gitu teman-teman, jarak lebarnya gitu ya. Kalau panjangnya ya nggak menentu, itu tergantung lahannya ini ya. Ini kira-kira setengah meter lah teman-teman bedengannya ya. Lebarnya teman-teman. Jadi ini jarak tanamnya itu segitu, sekitar 1 jari, ibu jari kita. Nah kita mulai menanam. Nah ini jadi ini bayamnya tuh kecil, apa tuh agak kecil tapi agak besar gitu teman-teman. Nanti kita bagikan ya, kita bagikan ke sana, kita tanam mulai. Kali ini saya mau nanamnya sedikit-sedikit aja, nggak terlalu banyak. Kalau banyak itu hasilnya tuh kecil-kecil ya. Sebenarnya bayam ini di secara acak juga bisa ya teman-teman.
kebanyakan kalau secara acak itu kendang di samping ya, dia pada jatuh, tumbuh di parit gitu teman-teman, kendang ya teman-teman. Kalau di garis seperti ini dia nggak kendang ya kalau hujan ya. Soalnya dia garisnya itu ada lubangnya begitu teman-teman, jadi dia nggak kendang ke samping, nggak kendang di parit. Wah, jadi mau mupuknya itu susah ya teman, mupuknya. Kadang yang di parit juga dia yang kendang itu bisa subur juga ya teman-teman. Mudah-mudahan ini akan tumbuh subur ya, soalnya tanah waletnya itu hitam banget teman-teman, bagus banget. Terus dia tuh buyar gitu ya, kayak ada pasir-pasirnya gitu. Jadi tanahnya memang berpasir gitu ya teman-teman. Naroknya tuh jangan terlalu banyak-banyak, biarin kalau misalnya jatuh 1-2 gitu, dia malah itu teman-teman apa nanti tumbuhnya tuh gede-gede ya. Saya koleksi ada 3 jenis bayam, nanti kalau yang tumbuh yang sebelah sana belakang nanti saya review teman-teman. Jadi bayam merah tapi merahnya beda-beda gitu ya. Nah kalau saya suka banget yang bayam hijau itu, rasanya manis banget, enak banget, jadi nggak ada getir-getirnya ya. Kalau ini di kantong saya lupa ini teman-teman, lupa bayam hijau atau bayam merah ya. Jadi kita tanam baru tahu, soalnya banyak sekali saya punya ini apa, benih bayam ya teman-teman di kantong saya, terus kemudian saya simpen lagi, keluarin lagi, simpen lagi. Soalnya ini kayak mau ditanam kayak enggak banyak gitu teman-teman, terlalu banyak lahannya, nanti terus bergantian supaya tidak terlalu panennya itu enggak keteter teman-teman.
karena setiap hari itu sayur itu nggak beli ya teman-teman. Jadi ini sendiri, nanam sendiri. Jadi kalau di sini bayam musim panas tidak jarang dimakan ulat ya, 1-2 gitu teman-teman ya. Jadi kalau sayuran musim dingin ditanam musim panas itu keserang ulat, susah nanamnya gitu teman-teman. Tapi kalau sayuran begitu juga tanaman sayuran musim panas ditanam musim dingin, dia nggak tumbuh lambat gitu malah ya teman-teman, nggak tumbuh malah gitu ya. Nah sayuran musim panas seperti kangkung, bayam seperti ini teman-teman, kacang panjang gitu ya. Kalau sayuran musim dingin banyak banget jenisnya, ada selada, brokoli, kembang kol ya teman-teman. Nah itu harus musim dingin. Sekarang kalau mau menanam itu sayuran musim dingin, dia itu musim panas musim dingin tetap tumbuh bisa. Itu ya ulatnya itu teman-teman, wah itu jadi kita makan sayuran musim dingin aja ya, banyak ulat teman-teman, apalagi kemarin banyak kupu-kupu ya. Nah ini saya nyemainya itu diginiin aja tuh kan, dia keluar teman-teman, serit. Nah tuh bijinya keluar kayak gitu ya, tuh terlalu kecil banget, maaf kalau di kamera nggak kelihatan ya. Jadi jatuhnya itu nggak terlalu banyak teman-teman, nanti nggak menggerombol itu. Soalnya kalau terlalu banyak itu nanti itu tumbuhnya tuh kecil-kecil banget gitu, kalah gitu ya. Kalau 1-2 seperti ini ada, biarin lah, kadang ya banyak lah, nggak apa-apa teman-teman, penting nanti pupuknya juga kuat juga. Tapi memang ada perbedaan kalau menanamnya nggak terlalu banyak gitu, dia memang tumbuhnya bagus banget, gede-gede teman-teman. Apalagi yang jenis bayam hijau itu, bayamnya tuh gendut-gendut, pendek-pendek, terus daunnya banyak teman-teman, rasanya pun enak gitu, saya senang banget ya. Nanti saya lagi menanam, nanti kalau ini saya review ya teman-teman. Jadi setiap hari itu mengkonsumsi sayuran itu bagus sekali ya, sayuran sendiri teman-teman, itu bagus sekali pokoknya, nggak beli pokoknya ya sayuran lah. Jadi bisa hemat teman-teman, bisa hemat uang ini ya. Beli satu bungkus ini 20 MT teman-teman, 20 MT itu dimakan 1 minggu nggak habis teman-teman. Jadi dimakan 1 minggu nggak habis, paling segini tuh beberapa kali makan ini ya. Apalagi kalau subur-subur teman-teman, wah sedikit aja udah banyak banget gitu ya. 3-4 baris aja udah 1 wali teman-teman, 1 wajan itu. Tapi kan kalau sayur ini bisa misep ya, jadi banyak itu jika bisa misep, jadi tinggal sedikit. Nah seperti itu. Kita ini kemarin udah saya semai di belakang, tapi ini sisaannya ini 20 MT ini masih sisa ya teman-teman, karena ini banyak, jadi 20 MT itu isinya banyak banget yang udah beli. Kemudian saya juga nanti mau, kan ada yang besar-besar gitu, mau bikin benih sendiri teman-teman, jadi tidak perlu beli terus gitu ya teman-teman ya, lebih hemat lagi kayak gitu, lebih hemat lagi ya daripada beli terus gitu. Hasilnya malah lebih banyak, sama teman-teman, tumbuhnya juga sama, turunan ya, turunan bayam merah. Kalau kita nanamnya merah nanti keluarnya merah gitu ya. Nah ini masih ada sisa teman-teman, biarkan aja, biarkan ya, nanti sisa ditanamin lagi di mana gitu. Nah ini kira-kira cukup seperti itu. Lalu kita uruk dengan ini, masih sisa nih teman-teman. Nanti bagian samping sana yang masih ini kita tutup lagi aja ya, supaya merata. Nah ini tadi setelah itu kita tutup pakai semaian tadi teman-teman. Nah tipis-tipis saja kayak gitu ya tuh.
Nanti ini kalau disiram kan nutup sendiri juga teman-teman, dari itu ya, dari yang bekas garisannya itu kan tanahnya ke samping begitu ya tuh, nyingkap di samping, kemudian kalau kesiram dia nutup benih itu atau biji bayam ya. Nanti kita lihat teman-teman, ini sebenarnya bayam merah atau bayam hijau ya, karena ada 3 jenis saya punya, makanya saya ambil aja karena tulisan Cina kan aku nggak ngerti tuh. Memang ditulis, saya bilang mau beli yang hijau merah. Hijau pun ada yang lonjong, ada yang bulat. Nah, saya suka yang bulat ini teman-teman. Yang bulat itu daunnya banyak. Ada yang lonjong juga, yang lonjong begitu teman-teman. Jadi bayamnya tuh macam-macam jenisnya tuh. Nah, kalau yang lonjong nggak tahu enak apa enggak, tapi ini yang jelas udah enak, aku nggak mau yang lain gitu. Terus mau yang ini aja, yang hijau. Nah, kita tutup ya teman-teman. Setelah kita tanam, kita tutup seperti ini. Untuk kegiatan pagi hari ini ya teman-teman, pagi hari ini nanam bayam ya. Nanti kalau lagi musim panen maksud saya, panen terus gitu teman-teman. Dia tuh kalau nggak ditutup tuh kelihatan mengkilap ya, mengkilap sekali apa biji bayamnya itu, benih bayamnya. Nah kayak gitu, ditutup gitu tipis-tipis aja teman-teman, nanti kan menutup sendiri ya. Kalau ditutup seperti ini nanti hasilnya bagus ya teman-teman. Ada juga yang nggak ditutup, kemudian setelah disebar secara acak gitu ya, kemudian ditutup pakai paranet gitu aja, disiram langsung ditutup pakai paranet. Nah ini juga nanti saya siram ya teman-teman. Ini saya siram ya. nanti saya siram, jadi setelah itu disiram pakai yang itu teko yang biasa yang pokoknya ada di video saya tuh. Jadi seperti hujan gerimis gitu ya. Nah ini gini terus ya, nyampe ke sana ya teman-teman, ditutup tipis-tipis. Ini tanahnya kayaknya bagus banget, nanti hasilnya mungkin subur banget. Nanti kalau kita tumbuh, kita review lagi ya teman-teman, kalau udah subur ya teman-teman. Karena tanah walet ini apakah bagus apa enggak ya, kita lihat bersama ya teman-teman, bagus apa enggak ini waletnya. Soalnya walet daun sama campur tanah pasir gitu hitam, bagusnya luar biasa teman-teman. Biasanya karena kompos itu mengandung kompos. Nah itu kelihatan garis-garisnya aja kelihatan seperti itu teman-teman. Jadi tutup dengan semen itu tadi, tanah semen tuh ya. Nah kira-kira seperti itu teman-teman, takut durasinya kepanjangan. Nah sebentar lagi kelar, kita mau melanjutkan lagi ya, tinggal menutup dan menyiram aja ya. Menyiram semua orang tahu pokoknya, yang di video-video saya itu sebelum cara menyiramnya gitu pakai teko yang ada kayak gerimis hujan gitu teman. Nah kira-kira kegiatan pagi hari ini saya menanam bayam ini udah kira-kira nyampe di sini dulu videonya teman-teman. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, subscribe, and share, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye bye.